ketika Gibran kemudian mendoakan Roy Suryo agar segera sembuh gitu ya, ya gimana ya? Sementara Roy Suryonya sendiri itu sangat benci sekali terhadap Pak Jokowi dan Gibran, itu kan dampak dari doanya Gibran ini bisa meleset gitu ya, kalau Roy Suryo sampai tahu gitu kan. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya mau bahas soal doanya Mas Gibran terhadap Roy Suryo. Karena ketika Roy Suryo keluar dari kantor kepolisian menggunakan kursi roda, ini Gibran agak kaget gitu loh. Kenapa? Ya semoga segera diberikan kesembuhan katanya. Ya doanya sih bener gitu ya. Kalau kita melihat orang yang sakit, kita harus mendoakan agar segera sembuh. Cuma dalam kasusnya Roy Suryo dengan Gibran ini agak berbeda gitu, karena selama bertahun-tahun Roy Suryo ini apa ya, kayaknya benci sekali terhadap keluarga Presiden Jokowi, Gibran dan yang lain gitu. Karena selama bertahun-tahun Roy Suryo itu kalau kita lihat tweetnya gitu ya, tiap hari dia nyinyirin pemerintah, dan itu bukan sebuah kritik karena komentar-komentarnya tuh bener-bener komentar yang kelasnya emak-emak gitu. Ambil contoh misalkan akun Gibran palsu gitu. Jadi tahun 2018 kalau nggak salah gitu ya, atau 2016 gitu ya, ada akun bernama di Twitter Gibran Raka Buming, yang kemudian dia nge-tweet tanggal muda, yang gajian silahkan belanja, yang nggak gajian silahkan nyinyirin pemerintah gitu. Nah, yang kita tahu akun Gibran itu kan cuma Cilipari gitu ya, bukan Gibran Raka Buming. Nah, sama Roy Suryo, akun Gibran Raka Buming ini dibalas atau diladenin gitu. Dasar anak nggak tahu diri. Yang nggak gajian di Indonesia ini ada jutaan gitu. Seolah-olah Roy Suryo ini sedang menghadapi Gibran Raka Buming. Makanya dia bilang dasar anak gitu ya. Ya maksudnya anaknya Pak Jokowi gitu ya. Nah, tapi setelah itu kemudian diklarifikasi sama Gibran. Oh enggak, saya enggak punya akun Gibran Raka Buming, akun saya cuma Cilipari gitu. Nah, setelah itu kan ketahuan dong Roy Suryo ini sedang meladeni akun palsu. Dia ini nggak bisa membedakan antara akun palsu dengan akun asli. Pokoknya semua yang menurut dia menarik gitu ya, meskipun palsu, itu diladenin. Nah, saking paniknya gitu ya, Roy Suryo ketika tahu bahwa itu bukan akun asli Gibran Raka Buming, dia tetap bilang bahwa saya nggak peduli itu akun asli atau palsu, yang penting pernyataannya salah. Ya, tapi kan ketika dia bilang dasar anak gitu ya, itu merujuk kepada siapa? Kalau yang bikin akun misalkan sudah kakek-kakek, mana kita tahu gitu ya. Tapi dalam kepala Roy Suryo dianggapnya tetap anak presiden, itu kan yang kemudian sesuai dengan namanya gitu, Gibran Raka Buming, padahal itu bukan Gibran. Itu cuma akun palsu gitu. Nah, gara-gara ini gitu ya, ini kemudian sama Kaisang juga diledekin gitu. Kaisang ikut turun gunung dan bilang bahwa ya mari kita makan markobar dulu. Karena untuk apa? Untuk nyinyir itu butuh asupan gizi juga. Untuk nyebarin kebencian itu juga perlu asupan gizi, kata Kaisang. Jadi waktu itu Roy Suryo itu udah diketawain habis-habisan sama banyak orang gitu, tapi dia tetap ngerasa nggak bersalah gitu. Dia tetap ngerasa pernyataan dia itu bener. Lalu kemudian ada juga foto Gibran dengan Pak Jokowi gitu, karena memang ada beberapa foto itu kan yang angle-nya jelek gitu ya. Lalu kemudian Gibran itu sempat mendongak mukanya ke atas, dan Pak Jokowi juga gitu mendongak ke atas gitu kan. Nah, foto-foto ini kemudian dibandingkan dengan fotonya Gus Dur, dengan fotonya Pak Habibie dengan anaknya, kemudian SBY dengan anaknya, nah yang terakhir Pak Jokowi dengan anaknya. Ya pokoknya dinyinyirin habis lah sama si Roy Suryo ini gitu. Lalu soal Indonesia dan Sri Lanka gitu ya, kemarin kan Sri Lanka itu bangkrut gitu ya, mengalami krisis gitu. Ini Roy Suryo ya sama lah seperti komentar-komentar para oposan yang mengatakan bahwa
Indonesia ini bisa seperti Sri Lanka, bisa bangkrut juga, bisa krisis juga dan sebagainya. Karena katanya karena kita sedang punya banyak utang, lalu kemudian kita juga ingin membangun IKN yang ugal-ugalan. Ya kalau mau dibandingkan dengan Sri Lanka ya jauh lah gitu ya. Dan kita memang punya utang juga, tapi kan secara perbandingan terhadap GDP dan sebagainya itu ya masih relatif aman gitu. Dan IKN itu juga memang kita mau bangun, tapi ya nggak sama lagi gitu, nggak sama dengan Sri Lanka. Tapi itu disama-samakan dengan Roy Suryo. Sekali lagi untuk apa? Ya untuk apa namanya, menciptakan opini publik yang negatif gitu. Ya sama lah seperti akun palsu Gibran Rakabuming itu gitu. Tetap dibahas sama Roy Suryo dengan harapan orang berpikir bahwa itu Gibran yang asli, Gibran anaknya Pak Jokowi. Karena sudah di-retweet atau dikomentari sama Roy Suryo gitu. Lalu ada juga soal hubungan Ibu Megawati dengan Pak Jokowi yang sedang renggang, yang sedang dikabarkan sedang hangat, panas gitu ya. Lalu kemudian Ibu Mega itu kan bilang, ya jangan digoreng-goreng lah kalian ini para media gitu. Nah sama Roy Suryo itu dikomentari bahwa iya Bu, memang minyak goreng lagi mahal. Ya iya sih, minyak goreng emang lagi mahal. Cuma kan komentarnya gitu ya terhadap pernyataan Ibu Megawati. Ini kan komentar-komentar bener-bener emak-emak yang emak-emak komplek gitu. Tidak mencerminkan seorang mantan menteri di Indonesia gitu kan. Lalu ketika Pak Jokowi memamerkan mobil resmi yang akan digunakan oleh peserta G20 nanti gitu ya, kan pakailah mobil dari merek tertentu gitu. Lalu sama Roy Suryo ini dianggap bahwa Pak Jokowi ini sales mobil. Kok segitunya sih Pak mempromosikan mobil? Ya lagi-lagi gitu, padahal apa yang salah coba? Ya kan memang ada mobil resmi yang digunakan untuk menjemput tamu-tamu gitu ya, yang itu kemudian dikabarkan oleh Presiden Jokowi, ya nggak ada yang salah. Karena pada akhirnya nanti ketika G20 gitu ya, itu kan tetap aja akan diliput sama media gitu. Nah Pak Jokowi cuma mengabarkan lebih dulu karena itu menjadi bagian dari kebijakan yang beliau ambil gitu. Sama Roy Suryo dianggap sales mobil. Nah Roy Suryo sendiri apa? Sales panci. Lalu ketika Pak Jokowi ketemu dengan Joe Biden misalkan, itu juga dianalisa sama Roy Suryo bahwa Pak Jokowi ini terlihat sangat-sangat kaku ketika bertemu dengan Joe Biden. Padahal Joe Biden ketika bertemu dengan Perdana Menteri Brunei dan Thailand gitu ya, itu terlihat akrab sekali, ngobrol asik. Tapi ketika sama Pak Jokowi, ini kayaknya kaku banget gitu. Dari gestur tubuhnya, wah pokoknya dianalisa lah. Sampai gerak tangan dan sebagainya dianalisa, habis. Lalu ketika Pak Jokowi liburan ke Jogja dan Bali gitu ya bersama keluarganya, ini juga ditanyakan sama Roy Suryo, apa manfaatnya kepada masyarakat katanya. Loh, ya kalau kita liburan manfaatnya ya untuk keluarga lah. Masa kita liburan manfaatnya untuk masyarakat? Ya paling dampaknya untuk masyarakat ya adalah warga sekitar yang dibeli makanannya. Ya sama lah seperti kita gitu. Presiden juga kan butuh liburan gitu ya. Ya kalau Roy Suryo nggak tahu, mungkin dia nggak butuh liburan. Mungkin hiburannya atau healingnya itu ya dengan cara nyinyirin pemerintah. Atau ketika ketemu dengan Elon Musk gitu ya, Pak Jokowi ketemu dengan Elon Musk, itu juga dipermasalahkan gitu sama Roy Suryo, yang menganggap bahwa Elon Musk ini nggak menghargai Pak Jokowi karena pertemuannya dengan presiden itu nggak diposting di akun Twitternya. Ya padahal diposting di akun yang lain sama timnya Elon Musk gitu ya. Lalu kemudian di akun Twitter Pak Jokowi sendiri itu juga dikomentari seolah-olah ini bahagia banget bisa ketemu dengan Elon Musk. Padahal akun Twitter, sosial media Presiden Jokowi semuanya lah, dari Facebook, Instagram, Twitter gitu ya, itu semuanya tuh dikendalikan sama tim presiden. Dan saya kenal sama orang-orangnya gitu. Bukan Pak Jokowi. Jadi ketika itu direspon habis sama Roy Suryo seolah-olah itu Presiden Jokowi gitu ya, ya lagi-lagi dia tuh nggak bisa membedakan atau emang nggak tahu gitu.
emang nggak tahu prosedur atau sistem di pemerintahan gitu. Padahal pernah jadi menteri loh orang ini gitu ya. Oh, dipermasalahkan gitu, seolah-olah Pak Jokowi ini nggak dihormati, nggak dianggap dan sebagainya. Nah, yang lebih parah yang menurut saya komentar dari Roy Suryo ini soal Pak Jokowi menggunakan pesawat Garuda, karena kemudian setelah itu muncul istilah sowan, karena Pak Jokowi ini dianggap sowan ke Amerika, padahal itu kunjungan negara gitu. Dan Pak Jokowi datang ke Elon Musk ini cuma sebagai pelengkap aja, mengisi waktu kosong gitu ya. Ya sekalian kunjungan kenegaraan, ya sekalian mampirlah ke Elon Musk untuk bicara atau ngobrol gitu. Nah, kalau Roy Suryo menganggap bahwa ini sowan, sowan itu kan dalam arti yang saya pahami gitu. Sowan itu bisa berarti kita mendatangi seseorang yang secara keilmuan, entah ilmu agama atau ekonomi, itu lebih baik dibandingkan kita. Nah, kalau Pak Jokowi dianggap sowan kepada Elon Musk gitu ya, padahal itu bagian dari kunjungan kerjanya Presiden Jokowi, itu kan menurut Roy Suryo seolah-olah Elon Musk ini lebih punya ilmu dibandingkan Pak Jokowi gitu ya. Ya mungkin dari satu sisi benar juga gitu. Elon Musk ini ya bisa bikin mobil listrik, bisa bikin SpaceX dan sebagainya, bener lah. Cuma kan nggak pantas kalau kemudian itu digunakan kata sowan. Tapi ya itulah Roy Suryo gitu. Dia selalu menggunakan kata-kata yang sangat-sangat provokatif, ambiar dan sebagainya itu untuk menyerang Presiden Jokowi dan keluarganya gitu. Tanpa terkecuali, termasuk Gibran gitu. Maka ketika Gibran kemudian mendoakan Roy Suryo agar segera sembuh gitu ya. Ya gimana ya? Sementara Roy Suryonya sendiri itu sangat benci sekali terhadap Pak Jokowi dan Gibran. Itu kan dampak dari doanya Gibran ini bisa meleset gitu ya. Kalau Roy Suryo sampai tahu gitu kan. Iya dong gitu, karena gini. Kalau Roy Suryo tahu, Roy Suryo ini kan orangnya apa ya? Orangnya sangat baperan sekali ternyata gitu. Ya kan istrinya bilang bahwa ketika Roy Suryo ini ditetapkan sebagai tersangka, dia sampai nggak tidur 3 hari 3 malam, nggak enak makan dan sebagainya, stres gitu. Ya baper, dia bawa perasaan gitu. Nah, kalau dia tahu Gibran mendoakan dia, sementara dalam dirinya itu penuh kebencian terhadap Gibran, Pak Jokowi dan keluarganya gitu ya, itu kan jadinya dampaknya dia jadi kepikiran lagi. Waduh, Gibran doain saya lagi gitu kan. Ini bisa-bisa gitu ya. Kalau Roy Suryo ini tahu, bisa-bisa dia tambah sekarat itu kalau tahu Gibran mendoakan dia. Karena mungkin maksud Gibran bener gitu ya. Tapi kan yang diterima sama Roy Suryo bisa jadi berbeda. Lawang dia sudah punya banyak daftar kebencian yang dilakukan atau ditanamkan selama bertahun-tahun kepada Gibran, kepada Pak Jokowi dan keluarganya gitu ya. Ya dia nggak akan bisa nerima gitu. Dia kalau sampai tahu Gibran mendoakan Roy Suryo ya bisa tambah sakit dia, bukan tambah sembuh. Karena beban mental gitu. Ya jadi menurut saya gitu ya, Gibran ini harus memang mendoakan. Kaisang juga harus mendoakan, dan video ini ya kita sebarkanlah. Supaya semakin cepat sembuh ya. Ya sembuh itu kan ada 2 gitu ya. Sembuh yang sembuh beneran, sembuh yang sembuh jalur lain. Ya rasain lah, siapa suruh memendam kebencian yang terlalu dalam terhadap Presiden Jokowi dan keluarganya. Sekarang dia yang sakit didoain serba salah gitu ya. Ya saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.